Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, menjerit. Pada saat ini, mulut Bai Yunxiao terbuka lebar saat dia menjerit berulang kali. Jeritannya sangat menyedihkan, sangat tragis, dan bahkan lebih menyayat hati daripada suara babi yang disembelih. Namun meski begitu, ini tidak bisa disalahkan padanya. Itu karena pada saat ini pakaiannya telah dihancurkan, dan tubuhnya juga telah hancur, dengan sejumlah besar darah menutupinya sepenuhnya. Bahkan ada tempat di tubuhnya di mana tulang putihnya bisa terlihat. Dia benar-benar dimutilasi tanpa bisa dikenali lagi. Itu adalah pemandangan kehancuran yang mengerikan, karena dia berubah menjadi orang yang berlumuran darah dan cacat. Namun, keadaannya saat ini adalah sesuatu yang dia butuhkan untuk bersukacita. Itu karena, tubuh ilahinya telah berhasil melindunginya dari mayoritas kekuatan tebasan ke-6. Kalau tidak, dia akan benar-benar dimusnahkan, dan bahkan tanpa setitik jiwanya yang tersisa. Namun tepat pada saat semua orang merasa bahwa hasil dari pertempuran telah ditentukan, itu dikarenakan Bai Yunxiao tidak mampu bertarung lagi. Segera, suara Chu Feng terdengar sekali lagi. Tebasan ke-7, teriak Chu Feng. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, tebasan berwarna merah tua muncul dalam sekejap. Selain itu, tebasan ke-7 ini jauh lebih kuat daripada tebasan ke-6 seperti sebelumnya. Melihat itu, jangankan Bai Yunxiao, ekspresi dari banyak ahli tingkat setengah marsial kaisar yang hadir juga berubah setelah melihat tebasan ini. Mereka mulai berpikir pada diri mereka sendiri bahwa, bahkan jika mereka yang menghadapi tebasan ini, mungkin akan sulit bagi mereka untuk menerimanya juga. Tebasan ke-7 Chu Feng benar-benar sangat kuat serta sangat menakutkan itu, sehingga bahkan banyak setengah kaisar bela diri terintimidasi olehnya. "Tetua, selamatkan aku!" teriak Bai Yunxiao. Melihat bahwa situasinya telah memburuk, Bai Yunxiao yang sudah tidak berdaya untuk bertarung melawan serangan Chu Feng, dia hanya bisa dengan keras berteriak kepada tetua manajemen departemen hukumannya untuk meminta bantuan. Bahkan sebelum Bai Yunxiao bahkan berteriak, seorang tetua manajemen dari departemen hukuman sudah terbang dan berdiri di depan Bai Yunxiao. Ketika dia melihat ke arah tebasan yang melesat masuk, bahkan tetua manajemen departemen hukuman besar ini mulai mengerutkan keningnya. Itu karena, dia sendiri tidak berani ceroboh sama sekali. Pada akhirnya, ia mengaktifkan tabu martial skill defensif, dan kemudian memblokir tebasan ke-7 Chu Feng. Oh surga, ini benar-benar tak terbayangkan. Martial skill apa yang digunakan Chu Feng? Bagaimana mungkin bisa sekuat ini? Seru kerumunan. Pada saat ini, ketika kerumunan melihat riak energi yang mendatangkan malapetaka di udara, mereka mulai berseru kagum dan membuat spekulasi tentang keterampilan bela diri Chu Feng berulang kali. Mereka semua dibuat terpana oleh ER-10 tabu firmamen slash milik Chu Feng. Yang menakjubkannya adalah, itu tidak hanya terbatas pada orang luar, bahkan para tetua manajemen Gunung Qianwood juga terpana. Mata mereka berkedip-kedip karena terkejut dan juga gembira. Itu karena sebagaimana yang terjadi, mereka bisa mengatakan bahwa apa yang digunakan Chu Feng ini bukanlah ER-10 tabu Qianwood mereka seperti perisai firmamen. Namun, itu tetap menjadi kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa keterampilan bela diri yang digunakan Chu Feng ini telah melampaui tabu ER-10 perisai firmamen. Keterampilan marsial yang kuat adalah sesuatu yang sangat langka. Dari mana tepatnya Chu Feng berasal, sehingga ia memiliki bakat luar biasa dan memahami metode luar biasa seperti itu? Itulah yang ditanyakan oleh banyak pemimpin manajemen di hati mereka. Chu Feng, kesombongan kamu tidak mengenal batas. Kamu benar-benar mencoba untuk melakukan pembunuhan di depan mata kita. Apakah kamu tahu kejahatan kamu? Tetua manajemen departemen hukuman yang telah memblokir serangan ke-7 Chu Feng, dan kemudian dia berbicara dengan cara yang sangat sengit.
Meskipun tubuh Chu Feng tidak menderita serangan balasan dari menggunakan 7 tebasan berturut-turut, tapi kulitnya saat ini sudah tidak sedap untuk dilihat, itu dikarenakan ia telah menghabiskan sejumlah besar kekuatannya. Ketika dia mendengar bahwa tetua manajemen Departemen Hukuman benar-benar berusaha membuat segalanya menjadi sulit baginya, amarahnya pun segera melonjak menembus langit. Dengan suara dingin, dia pun berkata, hahaha, hahaha. Secara terbuka melakukan pembunuhan ya. Label yang luar biasa bagus yang kamu pakai untuk aku. Bukankah dia baik-baik saja? Laku kejahatan apa yang telah aku lakukan? Bakas Chu Feng. Kamu berani bicara balik. Jika bukan karena aku menghentikannya, Bai Yun Xiao akan terbunuh oleh kamu. Kalian berdua belum menandatangani perjanjian hidup dan mati. Namun, kamu tidak berhenti ketika kemenangan pertempuran telah ditentukan. Karena itulah, kamu dengan sengaja ingin membunuhnya. Apakah kamu masih menolak untuk mengakui kejahatan kamu? Kata tetua manajemen Departemen Hukuman itu. Bahkan jika dia akan mati, itu akan menjadi konsekuensi dari tindakannya sendiri. Chu Feng berbicara dengan jijik. Chu Feng, kamu benar-benar kurang ajar. Teriak tetua itu. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar memutuskan untuk membantahnya di hadapan banyak orang ini, dan itu membuat tetua manajemen menjadi sangat marah. Dalam pertarungan untuk membandingkan catatan kekuatan, kamu sebenarnya memiliki niat untuk membunuh lawanmu. Chu Feng, kamu tidak hanya tidak menempatkan kami dalam pikiran kamu, tapi kamu bahkan telah menolak untuk menempatkan aturan Qianwood Mountain kami di pikiran kamu. Tepat pada saat ini, tetua manajemen Departemen Hukuman lain juga berdiri di depannya. Semuanya, itu hanya pertarungan untuk membandingkan catatan. Terluka saat melakukan pertukaran pukulan, itu memang tidak bisa dihindari. Apa yang diterima Bai Yun Xiao hanyalah luka dangkal, dan bahkan tidak membahayakan nyawanya. Jadi, mengapa kamu semua harus begitu agresif terhadap Chu Feng? Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua dengan kepala yang berambut pirang segera berdiri. Dia adalah kepala Departemen Teknik Misterius, yaitu Tetua Sun. Tetua Sun ini, dia dapat dikatakan sebagai orang dengan status tertinggi di antara semua tetua manajemen yang hadir. Selain itu, dia juga ajudan setengah marsial Kaisar Kera Putih. Sebelumnya ketika Chu Feng dan yang lainnya telah dihentikan oleh kelompok Bai Yun Xiao ketika mereka tiba di platform penonton utama, tetua Sun inilah yang telah berbicara untuk menegur Bai Yun Xiao dan yang lainnya. Oh, apakah menurutmu dia baik-baik saja? Lihatlah penampilan Yun Xiao saat ini. Bagaimana bisa ini dianggap baik? Jika itu bukan karena aku, Yun Xiao akan terbunuh oleh serangan itu. Ucap tetua manajemen yang telah menyelamatkan Bai Yun Xiao ini, dan dia juga benar-benar mengabaikan tetua Sun. Dan bahkan, dia menjadi lebih marah. Tetua manajemen dari Departemen Hukuman, kalian semua benar-benar ketat dan tidak memihak. Karena itu masalahnya, izinkan kami untuk berdiskusi tentang apa yang telah terjadi. Iklu menurut kamu semua, apakah Chu Feng sengaja mencoba membunuh Bai Yun Xiao dan mengabaikan hukum Gunung Qianwood? Jika itu masalahnya, lalu bagaimana dengan Bai Yun Xiao? Sebelumnya Chu Feng sudah berhenti bertarung ketika kemenangan ditentukan. Namun sayangnya, Bai Yun Xiao benar-benar melakukan serangan menyelinap yang fatal terhadapnya ketika dia berbalik untuk pergi. Jika bukan karena Chu Feng memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dan seandainya saja Chu Feng adalah orang lain, maka dia pasti akan dibunuh oleh Bai Yun Xiao. Laku aku bertanya-tanya, apa yang ingin kalian katakan tentang itu? Menurut pendapat aku, bahkan jika Chu Feng memiliki niat untuk membunuh Bai Yun Xiao, itu tetap saja bahwa Bai Yun Xiao adalah orang yang pertama kali memiliki niat untuk membunuh Chu Feng. Karena Bai Yun Xiao adalah orang pertama yang menjadi tak berperasaan, maka itu adalah hal yang wajar bagi Chu Feng untuk mengabaikan keadilan. Bahkan jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka kamu hanya bisa menyalahkan Bai Yun Xiao saja, karena apa yang telah dia lakukan sebelumnya hanyalah sesuatu yang akan dilakukan oleh karakter rendahan, ucap tetua lain.
Melihat bahwa tetua manajemen Departemen Hukuman menolak untuk mendengarkan alasan, tetua manajemen departemen lain semua mulai melangkah maju untuk membela Chu Feng. Lebih jauh lagi, kata-kata yang mereka ucapkan benar pada intinya. Mereka bahkan bisa dikatakan sangat kejam. Pada saat ini, jumlah tetua manajemen yang berbicara untuk Chu Feng menjadi semakin banyak. Bahkan banyak tetua manajemen yang telah memegang posisi netral, seketika saja mereka mulai berbicara untuk Chu Feng. Dalam sekejap, jumlah tetua manajemen di pihak Chu Feng telah melampaui pihak Bai Yunxiao. Bahkan bukan hanya para tetua manajemen saja, tapi banyak tetua biasa, para murid, dan bahkan orang luar mulai berbicara untuk Chu Feng. Situasi saat ini sangat mendukung Chu Feng, karena semua orang bisa tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan demikian, mereka semua membela Chu Feng dan membantunya mendapatkan keadilan. Dalam situasi seperti ini, tetua manajemen Departemen Hukuman merasa semakin banyak tekanan. Namun meski begitu, mereka menolak untuk menyerah pada kesempatan untuk menghukum Chu Feng. Dengan demikian, dengan suara dentang, salah satu tetua manajemen Departemen Hukuman benar-benar mengeluarkan bilah hukumannya, dan kemudian menunjuk ke arah tetua manajemen lainnya. Segera setelah itu, semua tetua manajemen Departemen Hukuman lainnya juga mengeluarkan bilah hukuman mereka. "Kenapa? Apakah kamu menggunakan kekuatan?" seru Tetua Sun. Melihat ini, Tetua Sun mendengus dingin. Bukan saja dia tidak gemetar ketakutan, tapi dia malah melangkah maju. Meskipun Departemen Hukuman telah dikatakan sebagai organisasi kekuatan cabang terkuat dengan tetua manajemen paling banyak, tapi Tetua Sun dipersatukan dengan tetua manajemen dari beberapa organisasi kekuatan cabang yang berbeda. Selain itu, Kepala Departemen Hukuman Crazy Killer Tuoba juga tidak hadir. Jika mereka benar-benar menggunakan kekuatan, maka mereka tidak akan takut dengan tetua manajemen Departemen Hukuman. Wush! Tepat pada saat ketika semua orang berpikir bahwa tetua manajemen Departemen Hukuman sedang merencanakan untuk menggunakan kekuatan, karena mereka tidak mampu menang dengan kata-kata, pemimpin manajemen terkemuka dari Departemen Hukuman itu sebenarnya tidak menggunakan kekuatan apapun. Sebagai gantinya, dia mengulurkan telapak tangannya, dan mengambil sebuah gulungan. Itu adalah gulir bambu berwarna hijau muda. Meskipun tampaknya sangat biasa, tapi itu sebenarnya memancarkan cahaya redup. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa gulungan bambu itu berisikan formasi khusus dan merupakan barang yang luar biasa. Ketika gulungan itu dibuka, tidak hanya cahaya mulai memancar di seluruh gulungan itu, bahkan aturan Gunung Qianwut juga tertulis dengan jelas di atasnya. Masing-masing dan setiap karakternya sangat kuat, dan mereka semua mengandung semacam energi khusus yang dapat menyebabkan semua orang gemetar. Pada saat ini, bahkan ekspresi Tetua Sun dan tetua manajemen lainnya telah berubah. Segera, mereka semua mulai mengerutkan kening mereka. Itu karena, gulungan bambu di depan mereka bukanlah gulungan bambu biasa. Namun sebaliknya, itu adalah gulir penegakan Departemen Hukuman. Gulir penegakan Departemen Hukuman ini, itu telah dibuat secara pribadi oleh pendiri Gunung Qianwut. Meskipun itu lebih rendah dari lempengan plat kepala akademi, tapi gulur itu masih memiliki kekuatan pencegah yang sangat kuat, dan jauh lebih kuat daripada pelat kayu tetua biasa. Kami adalah penegak hukum dari Departemen Hukuman. Di Gunung Qianwut, kitalah yang bisa memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka hari ini, Chu Feng telah melanggar hukum dan dekrit Gunung Qianwut. Dengan demikian, kita akan mendisiplinkannya di tempat, sehingga itu akan memberikan peringatan kepada yang lain. Aku akan melihatnya, siapa yang berani tidak mematuhi gulir penegakan dan menghentikan kita. Tetua manajemen Departemen Hukuman memegang gulir penegakan ke atas, dan dia berbicara dengan suara keras. Nada suaranya sangat mendominasi. Seolah-olah dia menganggap dirinya dewa di antara mereka, itu ketika dia memerintahkan mereka semua. "Ini," seru para tetua lain. Pada saat ini, banyak tetua manajemen termasuk Tetua Sun, itu memiliki ekspresi yang sulit di wajah mereka.
Dengan begitu, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Itu karena, gulungan penegakan ini benar-benar item yang sangat serius. Karena Departemen Hukuman telah mengeluarkannya, jika mereka terus tidak mentaatinya, maka mereka akan menderita konsekuensi yang tidak terpikirkan. Lagi pula, memang benar bahwa Departemen Hukuman memiliki wewenang yang tidak dimiliki organisasi kekuasaan cabang lainnya. Ini jugalah alasannya, mengapa Departemen Hukuman sekuat ini. Cih, Departemen Penegakan Hukuman Agung apanya? Jadi beginilah cara kalian semua menegakkan hukum. Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meledak dari cakrawala. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua muncul di depan garis pandang semua orang, dan kemudian berdiri di depan Tetua Sun dan yang lainnya. Ketika mereka melihat pria tua ini, Tetua Sun dan yang lainnya mulai bersukacita. Mereka tampak sangat senang ketika melihat orang ini. Adapun para tetua manajemen dari Departemen Hukuman, kulit mereka menjadi pucat, dan mereka mulai mundur tanpa sadar. Tampaknya mereka sangat takut pada orang ini. Namun terlepas dari apakah mereka bersukacita atau gemetar ketakutan, ketika mereka melihat orang ini, semua tetua yang hadir segera membungkukkan tubuh mereka dan membungkuk padanya. Bersamaan dengan itu, mereka juga berkata, "Kami memberi hormat kepada Lord White Ape," ucap semua orang. Itu benar, orang yang datang tidak lain adalah orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan Crazy Killer Tuoba di Gunung Qianwood, dia adalah Half Martial Emperor White Ape. Kalian semua benar-benar berani. Apakah seperti ini Crazy Killer Tuoba mengajari kalian semua? Pedang hukuman yang diberikan kepala Lord Academy kepada kalian semua, dan gulungan penegakan hukuman, apakah itu dimaksudkan untuk digunakan olehmu dengan cara seperti itu? Kera Putih segera berbicara dengan suara dingin. "Tuanku, kita," seru seorang tetua dengan gugup. Pada saat ini, meskipun mereka masih memegang gulungan penegakan hukuman, tapi tetua manajemen Departemen Hukuman tidak berani berbicara balik. Tidak hanya mereka tidak berani berbicara, kulit mereka juga menjadi pucat ketika mereka mulai berkeringat. Bahkan tangan yang memegang pedang hukuman mereka mulai menggigil. Ketakutan yang mereka rasakan dalam hati mereka jelas bagi mata telanjang. Namun meski begitu, dia juga tidak dapat disalahkan untuk masalah ini. Karena bagaimanapun juga, Kera Putih ini bukanlah tetua manajemen biasa. Dia adalah salah satu individu yang disukai oleh Tuan Kepala Akademi mereka, dan juga sebuah eksistensi yang mereka tidak mampu untuk menyinggungnya. Berdengung. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di langit. Ketika mereka melihat lelaki tua ini, para tetua manajemen Departemen Hukuman yang sebelumnya ketakutan dari lubuk hati mereka, seketika saja mereka menjadi sangat gembira. Itu karena orang yang datang adalah kepala Departemen Hukuman mereka, dan juga pemimpin mereka, yaitu Tuoba. "Tuan Kepala, kamu telah datang pada waktu yang tepat." Chu Feng ini telah membandingkan catatan dengan Bai Yun Xiao dan yang lainnya. Selama pertukaran pukulan, tidak hanya dia menggunakan metode yang sangat kejam, dia bahkan punya niat untuk membunuh Bai Yun Xiao. Jika bukan karena kita melangkah untuk menghentikannya, Bai Yun Xiao pasti akan terbunuh olehnya hari ini. Perilaku Chu Feng ini telah sangat melanggar hukum Gunung Xiaonut kami. Untuk memiliki niat untuk membunuh sesama murid, itu adalah hal yang paling dibenci di antara para murid Gunung Qianwood. Karena faktanya bahwa Chu Feng memiliki bakat luar biasa dan merupakan pohon muda yang baik, kami awalnya hanya ingin mendisiplinkannya dengan memberinya pelajaran, sehingga memberikan peringatan kepada murid-murid lain. Namun silnya, gerombolan orang ini benar-benar mengabaikan status kita, dan terus-menerus melindungi Chu Feng, bahkan setelah kita mengeluarkan gulungan penegakan yang telah secara pribadi dibuat oleh Lord Ancestor. Tindakan mereka tidak hanya gagal memenuhi status mereka sebagai tetua, tapi mereka juga sangat tidak menghormati undang-undang Gunung Qianwood kami. "Tuan Kepala, kami berharap kamu dapat menegakkan keadilan bagi kami," ucap tetua penegakan hukuman. Ketika mereka melihat Tuoba, tetua manajemen Departemen Hukuman segera dipenuhi dengan keyakinan.
Mereka tidak hanya menuduh serta memfitnah Tetua Sun dan yang lainnya, mereka bahkan menunjuk ke arah Half Martial Emperor White Ape ketika mereka melakukannya. Mereka benar-benar sekelompok anjing yang tak kenal takut, dan bahkan mulai mengancam orang lain setelah kedatangan tuan mereka yang kuat. Setelah mendengar tetua manajemen itu berbicara, setengah kaisar bela diri Kera Putih tertawa dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan, dan dia menatap ke arah tetua manajemen yang menuduhnya. Adapun untuk Tuoba, ekspresinya berubah jelek. Tiba-tiba saja, dia mengangkat kakinya dan menendang. Petik 1. Bang! Tendangannya mendarat di perut tetua manajemen yang telah berbicara itu. Menjerit. Begitu tendangan itu mendarat, tetua manajemen segera berteriak. Karena faktanya bahwa tendangan Tuoba sangat kuat, maka tetua manajemen itu ditendang terbang ke udara, dan dia tidak menstabilkan tubuhnya sampai ia berguling beberapa ratus meter jauhnya. Benar-benar memalukan. Kamu benar-benar berani berbicara dengan kepala akademi dan bertindak hingga sedemikian rupa. Apakah kamu sudah tidak ingin hidup lagi? Tuoba berteriak dengan dingin. Apa, kepala akademi? Seru para tetua. Apa yang dilakukan Tuoba ini, itu membuat bingung semua tetua manajemen Departemen Hukuman. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuoba, mereka semua akhirnya tercengang. Sebelumnya Tuoba telah memberitahu mereka bahwa, dia adalah kepala akademi yang ditunjuk oleh Tuan Kepala Akademi. Bahwa selama waktu ketika Kepala Akademi Lord mereka dalam pelatihan tertutup, maka Tuoba lah yang memiliki otoritas terbesar di Gunung Qianwood. Bahwa Gunung Qianwood akan diperintah oleh Departemen Hukuman mereka, bahwa Departemen Hukuman mereka dapat mengajarkan pelajaran kepada siapapun yang mereka inginkan, dan bahwasanya tidak ada organisasi kekuasaan cabang yang dapat menentang mereka. Namun sayangnya, Tuoba sekarang telah sepenuhnya mengubah kata-katanya, dan secara terbuka mengumumkan bahwa Kaisar Setengah Bela Diri Kera Putih adalah Kepala Akademi. Selain itu, ia menunjukkan penampilan bersedia mematuhi Kaisar Marsial Setengah Kera Putih. Karena itulah, bagaimana mungkin para tetua manajemen Departemen Hukuman tidak terkejut? Mereka benar-benar merasa bahwa mereka tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh kepala mereka. Wush, tepat pada saat ini, Half Martial Emperor White Ape membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan plat kayu penegakan kepala akademi. Dengan suara nyaring, dia pun segera berkata, "Tuan Kepala Akademi, kami sedang dalam pelatihan tertutup. Namun karena seperti itu, Gunung Qianwood kita tidak bisa tanpa seorang pemimpin untuk 1 hari. Karena itulah, aku ditugaskan oleh Tuan Kepala Akademi kami untuk menjadi Kepala Akademi," ucap Kera Putih. Ini, seru para tetua. Pada saat ini, para tetua manajemen Departemen Hukuman yang benar-benar bingung sebelumnya, dan akhirnya mereka pun menyadari. Setengah Marsial Kaisar Kera Putih sebenarnya memiliki plat kayu penegakan kepala akademi. Maka dengan demikian, itu adalah kebenaran mutlak bahwa dia adalah kepala akademi. Pada saat ini, tetua manajemen Departemen Hukuman merasa menyesal dari lubuk hati mereka. Khususnya tetua manajemen yang telah mencela Kaisar Setengah Bela Diri Kera Putih, itu sebelum ditendang tanpa ampun oleh Tuoba dengan kejam. Penyesalannya ini bahkan tak dapat terlukiskan. Meskipun Half Martial Emperor White Ape hanya bertindak sebagai kepala akademi sesaat, tapi tetap saja bahwa jika Half Martial Emperor White Ape ingin membuat segalanya menjadi sulit baginya, maka hari-harinya tidak akan berjalan dengan baik. Kami memberi hormat kepada Kepala Akademi sementara, ucap para tetua. Pada saat ini, dipimpin oleh Tetua Sun, yang merupakan pelayan terpercaya Kaisar Setengah Bela Diri Kera Putih, dia saat ini setengah berlutut di langit dan mulai dengan sopan memberi hormat kepada Kaisar Setengah Bela Diri Kera Putih. Kami memberi hormat kepada Kepala Akademi sementara. Tepat setelah ini, semua murid dan tetua Gunung Qianwood semuanya bersimpuh setengah berlutut di langit, itu untuk memberikan penghormatan besar kepada Kera Putih. Bahkan orang-orang yang bukan dari Gunung Qianwood mulai menangkupkan tinju mereka dengan tangan lain, itu juga untuk dengan hormat memberi hormat kepada Kaisar Setengah Bela Diri Kera Putih. Ketika dihadapkan dengan Kepala Akademi Qianwood Mountain,
Bahkan jika itu hanya kepala akademi sementara, maka tidak ada dari mereka yang berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Pada saat ini, kekaguman yang mengagumkan yang dimiliki kepala Akademi Cianwood Mountain, kini dapat terlihat jelas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.